sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya yang bernama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khairani Amnur. Saya mahasiswi Universitas Medan Area, jurusan psikologi. Sebelum kita masuk, jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman. Nah, baik, tujuan kami di sini untuk menjelaskan materi tentang penegakan kode etik psikologi guna untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kode etik psikologi. Nah, teman-teman, kita harus ketahui bahwasanya kode etik merupakan pedoman yang sangat penting dalam profesi psikologi. Kode etik psikologi berfungsi untuk melindungi klien, meningkatkan profesionalisme praktis, dan menjaga integritas profesi. Di Indonesia sendiri, kode etik psikologi itu diatur oleh Himpunan Psikologi Indonesia ataupun biasa disebut dengan HIMSI. Ini bertujuan memastikan bahwa para psikolog bekerja sesuai dengan standar profesional yang tinggi. Meskipun demikian, penegakan kode etik psikologi juga menghadapi banyak berbagai tantangan yang terjadi di Ingin menjelaskan tentang pentingnya kode etik psikologi. Nah, di dalam profesi psikologi terdapat kode etik yang harus dipatuhi seluruh jajarannya. Yang pertama, menjaga klien dan melindungi klien. Yang dimaksud dengan menjaga dan melindungi klien adalah agar klien merasa nyaman dan tidak merasa terancam dengan identitas yang ia miliki. Yang dikhawatirkan dari berpsikolog adalah mereka takut akan privasinya dipublikasi dan masalahnya di-share ke banyak orang atau ke media sosial yang membuat klien menjadi tidak nyaman. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi, seorang psikolog harus bisa menjaga identitas dan permasalahan klien itu sendiri agar klien merasa nyaman dan tidak merasa terancam dan ingin berkonsultasi terus pada psikolog. Kemudian meningkatkan profesionalisme. Jadi seorang psikolog itu seyogyanya meningkatkan profesionalismenya, mulai dari layanan yang ia berikan ke klien agar klien merasa terbantu, nyaman, dan gak ada ruginya datang ke psikolog, bahkan mengajak rekan atau saudaranya jika ada masalah datang aja ke psikologi, sehingga itu seperti syiar untuk psikolog. Nah, kemudian yang ketiga ada menjaga integritas profesi. Yang dimaksud dengan menjaga integritas profesi adalah ketika psikolog itu ketemu sama klien, psikolog bisa menjaga reputasi nama baik psikolog dengan memberi gambaran dan menunjukkan sikap bahwasannya psikolog itu benar-benar menjadi sarana yang membantu permasalahan klien. Tidak ada ruginya ke psikolog dan bukan hal yang sia-sia datang ke psikologi. Ini sangat membantu dari bidang psikologi itu sendiri, karena reputasi dari psikolog akan meningkat dan orang akan datang ke psikolog ketika dapat masalah. Karena bisa jadi karena psikolog pembawaannya tidak menjunjung tinggi kode etik dari psikolog dan tidak mengharumkan sendiri nama baik psikolog, kemungkinan besar klien akan merasa sia-sia datang ke psikolog. Toh psikolognya aja gak bisa menunjukkan bahwasanya psikolog itu bermartabat dan punya reputasi yang tinggi. Adapun tantangan dan penegakan kode etik psikologi di Indonesia adalah yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Ada beberapa psikolog yang kurang mengerti bahwasanya kode etik itu sangat penting untuk dijalankan. Merasa bahwasanya kode etik menjaga nama baik profesi, meningkatkan rasa profesionalitas itu nggak terlalu penting. Tapi itu bisa jadi karena unsur ketidaksengajaan. Tetapi tidak baik hal ini kalau dipertahankan. Kemudian yang kedua, kurangnya keterbatasan pengawas. Jadi pengawas dari psikolog itu sendiri kurang banyak ya, karena angka dari psikolog yang terdaftar di Indonesia itu kian meningkat, tetapi pengawasnya itu tidak bertambah, teman-teman. Jadi sangat diperlukan sekali pengawasan dari psikolog agar psikolog ini mempunyai suatu hal yang bisa dicontoh atau guru dari psikolog itu sendiri.
Kemudian ada kultur dan nilai sosial. Jadi kultur dan nilai sosial ini berpengaruh karena nggak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang kode etik. Ada beberapa orang yang menganggap kode etik itu bertentangan sekali dengan nilai yang ia junjung, sehingga ada beberapa oknum yang tidak memenuhi kode etik itu sendiri. Beberapa norma sosial mungkin akan bertentangan dengan standar kode etik internasional yang sudah diadopsi. Kemungkinan inilah yang menjadi penghalang untuk menegakkan kode etik itu. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya pelaporan penyalahgunaan psikolog. Kurangnya pelaporan pelanggaran. Nah, misalnya terjadi pelanggaran kode etik psikolog, ada beberapa orang yang tidak melaporkan atau diam saja, bisa jadi karena rasa takut, bisa jadi karena tidak tahu proses pelaporannya bagaimana, bisa jadi karena acuh tak acuh beranggapan bukan masalah yang berarti. Nah, karena kurangnya pelaporan dari pelanggaran kode etik itu membuat orang yang berhak atas profesi kode etik ini susah untuk menyelidiki kasus yang terkait. Kalau ada pelaporan bisa diproses, kalau tidak ada laporan bagaimana mungkin kita tahu. Tetapi yang terpenting adalah menjaga kode etik klien itu adalah hal yang sangat penting, karena klien akan takut datang psikolog lagi kalau misalnya masalah yang dia hadapi itu dipublikasi ke umum atau dijadikan ajang pergosipan yang terhangat. Nah, klien akan takut. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang rekomendasi untuk meningkatkan penegakan kode etik psikologi. Jadi ada 5 rekomendasi yang bisa kita terapkan gitu ya. Yang pertama itu ada peningkatan pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam pendidikan dan pelatihan ini, HIMSI dan institusi pendidikan harus meningkatkan upaya dalam mendidik dan melatih calon psikolog mengenai pentingnya kode etik dan cara menerapkannya dalam praktek profesional. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita masuk ke dalam penguatan mekanisme dan pengawasan. Nah, dalam penguatan mekanisme dan pengawasan ini dibutuhkan mekanisme dan pengawasan yang lebih kuat dan efektif untuk memastikan pelanggaran kode etik dapat dideteksi dan ditangani dengan tepat. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan kesadaran dan kampanye publik. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kode etik, dan prosedur pelaporan pelanggaran dapat membantu mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menangani kasus pelanggaran. Nah, yang keempat ada penyediaan dukungan untuk pelaporan. Nah, di sini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para psikolog dan klien untuk melaporkan pelanggaran. Yang kelima, ini yang terakhir, ada adaptasi kode etik terhadap konteks lokal. Kode etik yang diadopsi harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu penegakan kode etik psikologi merupakan aspek krusial dalam menjaga profesionalisme dan integritas profesi psikologi di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, upaya peningkatan pendidikan, pengawasan, kesadaran publik, dan adaptasi kode etik terhadap konteks lokal dapat membantu memperhatikan penegakan kode etik. Dengan demikian, kualitas layanan psikologi dapat terus ditingkatkan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.